Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua ya, Ade Gagal Tenar. Nih, kali ini ada mesin cuci Matic ya, Zero Matic, dan mereknya Polytron. Berikut dengan yang namanya modulnya ya. Nah, modulnya seperti kayak ini. Nah, di sini dari kondisinya masih bagus, masih lumayan ya. Karena berhubungan kata yang punya rumah di bagian sebelah sini dipencet power itu tidak bekerja ya, cuman bunyi nit, tapi programmer ini enggak nyala nih sahabat YouTube. Jadi dipencet di sini juga nggak nyala, cuman pas kita colokin ke listrik langsung dia bunyi nit seperti itu. Ya pertama-tama kita buka yang namanya modul ininya dan nanti kita Nah guys, inilah salah satu yang namanya penampakannya ya. Wah, ternyata emang ini udah pernah diservis tapi nggak berhasil nih guys. Dan gue pengen coba yang namanya menganalisis yang mana bagian mana letak penyakitnya nih guys. Ini kayaknya kalau kita perhatiin banyak yang haus ya. Dan kita cek dulu bagian-bagian komponennya nyambung apa tidak seperti itu. Dan yuk ikutin terus, jangan sampai ketinggalan, kita eksekusi guys. Nah, lihat dulu dan kita teliti dulu nih. Ternyata di sini udah pernah dicoba ya. Beberapa ada komponen bagian yang sudah pernah disordel. Nah guys, di sini usut punya usut ya. Sebelum kita mengeksekusi beberapa bagian tegangan-tegangan yang mati, jadi di sini ada salah satu yang namanya fuse yang enggak ada nih guys, ke satu ini, dan kedua juga bagian kabel-kabel nih ya, arahannya kita cek dulu bagian satu-satunya ya, karena memang di sini juga sudah ada gambaran enggak ada fuse satu ya yang terhubung ke kapasitor sini. Jadi pertama-tama kita coba cek dulu ya, atau kita sambungan dulu bagian kabel ini. Nah, kedengeran kan guys? Dan kita coba pencet power. Nah, inilah salah satu yang namanya short di tegangan ya. Di sini kita cek tegangan DC-nya 5 voltnya nih guys. Jadi ini udah terhubung. Tegangan di 5 voltnya tidak ada. Nah, sahabat YouTube, inilah salah satu yang namanya tegangan DC-nya ya, yang 5 voltnya enggak ada nih sahabat YouTube. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan DC 5 voltnya? Jadi di sini kalau kita perhatiin semua komponen ini ada, ternyata memang ini juga udah ada yang diganti nih sahabat YouTube. Ini elko ini sudah diganti, terus tinggal kita pasang ini nih sahabat YouTube nih. Nah, karena memang ini enggak ada sama sekali ya sampahnya, jejak-jejaknya tidak ada berapa kilonya. Jadi ini gue pengen coba kasih air yang 1 kilo seperti ini. Yang ini kita copot dan kita pindah di sini. Nah, ini udah dapat airnya. Jadi kita ukur. Ya, ini masih normal. Kurang lebih ini hampir 1, berapa lah, 1 kiloan. Dan kita pengen coba pasang ke sini.
Jadi ini semuanya setrum kemari sudah masuk ya, sudah berjalan, cuma power tidak berfungsi. Untuk 5 voltnya ini tidak kerja. Dan kita masih ada salah satu caranya lagi, yaitu pakai yang namanya bekasan charger guys. Nah, di sini banyak bekasan charger ya. Ini bekas DVD, ini bekas charger juga ya, tapi yang voltasenya kecil. Banyak juga guys, jadi kita pakai salah satu yang namanya bisa berfungsi dengan baik ya. Kita cari yang ukuran 5 voltnya guys. Sekian banyak ini, mudah-mudahan bisa ada yang 5 volt. Nah guys, karena IC program 5 voltnya nggak kerja ya, jadi nggak ada tegangan DC 5 voltnya untuk ke program bagian ini. Jadi gue coba pakai yang namanya punya casan nih guys, tapi yang 5 volt. Kita cek dulu berapa hasil dari DC 5 voltnya tersebut, apa ada apa enggak, seperti itu. Untuk mengetahui tegangan DC 5 voltnya, langsung kita colok dan kita eksekusi guys. Ini bagus, tinggal kita merangkai. Dan di sini ada plus min, DC nya 5 volt, tegangan 5 volt untuk bagian sensor atau bagian yang namanya si modul ini tersebut. Ini udah diganti dan ini normal, tapi memang dia tidak ngebaca ya, karena masih ada tegangan yang hilang di 5 volt. Jadi cara mudahnya kita harus menambah seperti ini. Nah seperti itu. Di sini ada kabel 3, karena 5 volt itu di bagian program seperti ini. Jadi di sini ada kabel 3, cirinya yaitu merah balok, X bintang, sama kode. Nah ada 3 bagian ya, seperti ini. Jangan sampai salah dan jangan sampai terbalik. Yang kabel ini kita sambung jadi satu. Nah sebetulnya kabel yang tengah ini nggak diapa-apain ya, dia memang sejalur. Cuman yang kita butuhkan di 5 volt itu adalah kabel samping kiri kanan. Nah tinggal ini. Jadi kita coba dulu antara kiri antara kanan ya. Jadi yang satu itu kita gabung, yang merah kita buat ke plus sebelah sini, sebelah kanan. Dan kabel ini kita tinggal atau kita kasih di plus, kita sambung seperti ini, dan ini dilarikan ke sini nih sahabat YouTube. Nah semoga jelas ya sahabat YouTube. Ini di sini ada tanda-tanda atau ada kode-kode ya yang sangat berbeda. Nah cara menyambungkannya seperti ini, tinggal kita lari ke power. Nah power ini tinggal kita gabung ke bagian sini, kita lewat belakang, tinggal kita sambung. Nah seperti ini ya. Nah, semoga sahabat YouTube bisa lebih jelas lagi ya bagaimana cara untuk menambah DC 5 voltnya untuk bagian supply ke PCB ini, modul tersebut, bagian asupan buat ke program. Jadi kita menambahkan ini di jumper seperti ini ya. Semoga sahabat YouTube bisa ngerti ya. Yang penting program ini bisa ngebaca dan tombol-tombol juga bisa berfungsi guys. Kita coba tes, awas jangan sampai terbalik ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata ini udah masuk, setrum udah oke, tinggal kita pencet power guys. Nah, seperti inilah salah satu yang namanya gambaran. Berhasil guys, semoga bermanfaat dan bisa menghibur ya. Dan dengan seperti inilah modul mesin cuci Zero Matic ini bisa tersambung. Nah, ini kita coba cek dulu satu-satunya ya, tombol-tombolnya. Dan ini juga udah normal ya, ini udah oke. Udah oke, pilihannya udah mantap. Ini juga udah lumayan. Ini udah oke. Nah, sahabat YouTube, ini udah selesai dan ini udah oke, tinggal kita pasang. Dan semoga bermanfaat dan bisa menghibur ya. Cuman ini aja, nanti selebihnya kita cara pemasangan ke bagian mesin tersebut. Jadi seperti inilah salah satu yang namanya tegangan 5 voltnya kurang, jadi cuma hanya sekedar di jumper pakai yang namanya bekas casan. Ini udah oke ya, jadi nanti tinggal ngerapikan, tinggal cor atau tinggal kita tutup ya pakai kabel bakar atau pakai apalah, yang penting dia bisa lebih aman lagi kena air. Cuma ini aja, selebihnya mohon maaf. Dan gua tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat YouTube bisa ngerti ya, dan bisa memahami dari segi sambungan kabel ini sama ini. Dan seperti inilah salah satu yang namanya gambaran alhasilnya. Dan kita matiin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Oke.